warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratin muhtaramin jamaah salat maghrib Masjid Pusat Kepaon rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah pada penghujung. Kalau enggak malam hari ini khatam, ya masih pertemuan sekali lagi, masih 1,5 halaman. Kita teruskan pembacaan kitab Wasiatul Mustafa, wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam. Oh iya, bab tentang doa. Beberapa doa. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam memesan kepada menantunya, di antaranya adalah doa-doa. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, ya Aliyu. Aliyun kalau ada huruf nidanya, ya Aliyu. Ya Muhammadun, ya Muhammadu. Huruf nida ada ya, huruf nida untuk memanggil ya gitu. Kalau itu lafalnya tunggal, Aliyun itu kan tunggal, Muhammadun tunggal. Tapi kalau tidak satu, Abdullah gitu kan enggak satu itu. Abdullah, Misbahul Munir gitu. Itu Abdullah ya Abdallah gitu. Tidak boleh ya Abdullah, ya Abdallah, ya Rasulullah gitu. Ya Habiballah Pak itu ya. Ya Aliyu, idza dakhalta, ketika kamu masuk. Dakhalta, karena Sayyidina Ali satu orang ya dakhalta. Dakhala, dakhala, dakhalu, dakhalat, dakhalata, dakhalna, dakhalta. Urut sama anta. Wa huma hum hiya huma hunna. Anta dakhalta itu. Idza dakhalta, jika kamu masuk al masjidah, masjid dibaca al masjidah karena jadi maf'ul bihnya. Fabda, maka mendahulukanlah. Fabda, maka kamu mendahulukan birijlika dengan kakimu al yumna, yang kanan. Yumna kanan. Yusra itu kiri, tapi yusra itu setelah ra itu ada alif layyinah. Bukan yusra waqaf dari inna ma'al usri yusra, bukan. Kalau inna ma'al usri yusra di situ tuh yusron. Fathah tanwin diwaqafkan yusra gitu. Beda antara yusra yang artinya kiri dengan yusra yang asalnya yusron, seperti alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Yusron itu, yusron di situ adalah artinya gampang, kemudahan. Beda dengan yusra yang artinya kiri. Beda, memang tulisannya beda, tapi kalau dibaca itu ketika yang yusron diwakafkan itu bisa sama. Fabda birijlikal yumna, mulailah birijlikal yumna dengan kakimu yang kanan. Fabda itu sama aja ibda. Ibda binafsik sama dengan
sama saja dengan mubtada, satu akar. Watla, dan keluarlah birijlika dengan kakimu al yusra yang kiri. Ya Allah, ternyata ini adalah kebutuhan pokok sebetulnya. Bagaimana enggak? Memang orang Islam itu ya masjid itu merupakan tempat yang tidak bisa lepas dalam setiap hari. Maka ini tak pikir-pikir, iya betul, ternyata kita itu tidak bisa lepas dari perilaku ini. Minimal itu seminggu sekali kalau Jumatan ke masjidnya, kalau Jumatan. Minimal setahun 2 kali. Kalau nggak pernah Jumatan, nggak pernah sholat 5 waktu, sholatnya cuma Idul Fitri, Idul Adha, dalam rangka mengecapkan dirinya biar masih dianggap distempel, bisa muslim. Karena apa? Idul Fitri, Idul Adha ada kok gitu. Itu ternyata ini beriringan dengan sabda-sabda kemarin. Apa? Yaitu tidak, sholatnya itu tidak sendiri, berjamaah gitu kan gitu. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk masuk masjid pakai kaki kanan, keluar pakai kaki kiri. Tapi kadang-kadang kita itu benturan dengan nyopot sandal. Itu nyopot sandal itu kiri dulu baru kanan. Itu lah masuk masjid kaki kanan dulu gitu. Akhirnya yang tepat adalah nyopot kaki kirinya diletakkan di atasnya sandal gitu ya. Baru kaki kanan dilepas, baru melangkah kaki kanannya. Oh gitu. Tapi di sini orang jauh, ngelepasnya di sono ya sudah gitu. Gitu ya Allah gitu. Ini adalah hal-hal yang praktis tiap hari. Bahkan bisa lebih dari 5 kali ini. Jangan sampai keliru karena keutamaannya luar biasa. Tapi yang ngomongnya sering keliru, lali. Apalagi kulino terlambat, udah. Waduh, sudah imamnya sudah rukuk ini. Wah, masih dapat rukuk apa enggak ini? Ya sudah, enggak peduli, nyopot sandalnya sudah, sama masuk masjidnya sudah kehilangan kesunahan. Itu ngeyel. Ya kesunahan ketinggalan kan karena sesuatu yang wajib, Pak. Ngeyel aja. Datang jangan terlambat. Ini menyampaikan kepada diri saya, sering suka terlambat. Ya Allah, seperti itu. Kalau ini bisa kita laksanakan, sehari itu sudah dapat berapa kali masuk keluar, masuk, udah berapa itu? Tercatat sudah banyak itu. Kalau enggak ya enggak pada ke masjid terus itu. Oh gitu. Kebaikan sekecil apapun harus dirawat, ternyata gitu. Karena apa? Kolilan fakasiron, sidik akhirnya jadi banyak, sedikit lama-lama jadi ganjaran masuk masjid dijaga betul ya Allah. Karena itu perbuatan yang nggak terasa dan selalu dikerjakan. Ada yang gede sekali, ngerjakannya pakai hitung-hitungan. Ada ganjarannya luar biasa, Pak. Tapi pakai hitung-hitungan. Yaitu pergi haji. Itu. Pergi haji itu ganjarannya gede, karena apa? Siapa yang haji mabrur, laisa lahul jaza ilal jannah, gitu. Tidak ada ganjaran kecuali surga. Tapi hitung-hitungannya kan panjang itu. Pertama harus ya istitoah, itu ada ada dananya, ada keamanannya. Kayak sekarang tidak bisa kita haji. Seperti sekarang kita tidak bisa haji, walaupun kuayanya kayak apa, nggak bisa karena keamanan satu di antaranya karena corona itu loh gitu. Besar tapi
hitung-hitungannya luar biasa. Yang kecil itu masuk masjid dengan doa itu nggak ada satpamnya menanya kaki kanan kiri, nggak ada. Tapi kalau ada seandainya satpamnya di situ bagian mengingatkan bagus itu. Ayo, atau piket, piket. Lu kebaikan itu. Lama-lama udah biasa dilepas. Gitu. Ayo Pak, kanan dulu lu, keluar masuk, mau keluar kiri dulu. Ya Allah. Ya Ali alaika bi surati Yasin sobahan wa masaan. Allahu Akbar. Kadang-kadang maca Yasin di apa namanya? Apa namanya itu? Ada ini ya Ali alaika bi surati Yasin sobahan wa masaan. Kok ono maca Yasin kadang-kadang disalah-salahkan. Alaika wajib atasmu Ali bi surati Yasin untuk membaca surat Yasin sobahan wa masaan esok pagi dan sore. Itu pentingnya begitu. Lah saya itu mau hari Jumat saja ya lumayan daripada tidak sama sekali. Jika tidak bisa melaksanakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau tidak bisa semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Lho ngoten. Niki sing ahli-ahli yasinan di Jumat nih kira-kira dalilnya ini. Kalau nggak bisa tiap hari dalam seminggu pagi sore. Kalau nggak bisa ya sekali hari Jumat. Jangan ditinggalkan semuanya. Ada kaidah fikihnya namanya la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Oh gitu. Ali wajib atasmu baca Yasin pagi dan sore. Fa in qara'aha fa inna man qara'aha, sesungguhnya siapa saja yang membaca surat Yasin kada seperti itu. Wah gitu. Pagi dan sore, yang seperti itu pagi dan sore. Tapi kan kalau tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Kalau bisa seperti itu, qara'ah kada pagi dan sore, kana fi amanillah, dia ada dalam keamanan Allah. Kalau sekali entah apa itu. kalau baca sekali Jumat saja ya tidak fi amanillah, tapi masih dapat lah daripada enggak sama sekali. Itu saya kira. Sayyidina Ali disuruh tiap hari pagi sore. Ya Ali, man qara'a suratal hasri. Man siapa saja qara'a yang membaca siapa man suratal hasri, surat al-hasr. Surat taknya dibaca nasab karena jadi maf'ul bih. Hasri dibaca jar karena mudhof ilaih. Barang siapa membaca surat al-hasr kulla lailatin, setiap malam, kufiya syarrud dunya wal akhirah, maka dicukupkan dia akan kejahatan dunia dan akhirat. Setiap malam udah ngantuk ya nggak jadi baca, udah ngantuk. Kulla lailatin. Surat al-hasr ini artinya pengusiran ya, pengusiran. Ya Ali ngebut dikit biar malam ini hampir khatam gitu ya. Ya Ali, wahai Ali. Jadi Ali paketnya baca Yasin kalau sore-sore, kalau malam baca surat al-hasr. Ya Ali, man qara'a suratal baqarati. Ya Allah, surat Baqarah 2 juz, 2,5 ya, 2,5 Pak ya ini. Surat Baqarah itu 2,5 juz itu kayaknya.
baca bolak-balik tapi enggak aneh. Mulai dari alif lam mim sampai apa itu yang sering dipakai di tahlil itu ya. Barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah Lailatul Jumu'ati pada malam Jumat, tola'a maka tampak lahu padanya nurun cahaya. Kok saya kok enggak ketika baca kok enggak? Kalau ketok, kalau kelihatan semuanya ngamalkan, Pak. Kalau cahayanya itu kelihatan, semua mengamalkan. Pasar tutup, toko-toko tutup karena mencari keutamaan ini. Sholat jamaah itu kelihatan ganjaran 27-nya itu yang luar biasa itu. Ya sudah, pasar tutup semua itu maghrib itu. Udah. Kok tahu bahwa soft pertama luar biasa? Ya rebutan itu, bisa berantem itu untuk sampai pada soft yang pertama itu. Itulah ujian keimanan kita. Tala'alahu nurun bainas sama'is sabi'ati ila tahtil ardi. Sinar yang begitu antara langit dan bumi itu memancar. Wa man qara'a suratud dukhan, barang siapa yang membaca surat Dukhan wa suratul mulk, kerajaan artinya. Kalau ad-dukhan itu apa itu? Asap ya, asap. Pada malam Jumat, ghafarallahu dzunubahu, maka dosanya diampuni. Tidak tidur ini macam gini nih. Ya bagi orang yang kayak kita kayak saya ini begitu nggak bisa nggak tidur, tapi yang sudah amaliyahnya gitu ya ringan saja, sudah biasa ringan saja. Kalau seperti saya, waduh, baca surat sedikit aja sudah ngantuk itu, setannya banyak ini. Habis begitu kemudian wakafa fitnatal qabri, dan dicukupkan fitnah kubur. Ya Allah, kalau fitnah kubur kan kita itu kan selalu kan berdoa tahiyat akhir itu kan ada itu ya, fitnatil qabri itu. Tapi kami fitnatin masih dajjal itu menjelang salam itu. Memang ujian kubur itu luar biasa. Luar biasa. Beda dengan fitnah di dunia, itu masih gampang fitnah dunia. Karena masih ada temennya, masih ada yang dikubur sendirian. Nggak pernah mengalami seperti itu. Wa man qara'a inda madja'ihi akhir ayatil kahfi. Man barang siapa qara'a yang membaca inda madja'ihi di sisi tempat tidurnya, ya sudah mau ngelimbung lah, mau tidur itu. Baca akhir ayatil kahfi, membaca akhir ayat dari surat Al-Kahfi. Ayat surat Al-Kahfi itu bunyinya Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, dan seterusnya. Itu luar biasa itu isinya itu. Membaca itu satu ayat aja akhir ayatil kahfi itu. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. May ya'mal apa itu? Barang siapa yang ingin, apa itu? May ya'mal, 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 apa itu?
maka falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Mayamal amalan sholihan, barang siapa yang ingin beramal amal soleh maka jangan musyrikan Allah dalam ibadahnya. Itu ayat itu, tapi ya lupa terus ini. Bana lahu minan nuri, maka Allah membuatkan cahaya min roksihi, dari kepala ila ka'bihi, sampai ke kakinya, telapak kakinya bersinar, Pak. Tapi ya enggak kelihatan lagi. Kalau kelihatan rebutan itu. Waman qara'a suratat tariqi, barang siapa yang membaca surat at-tariq. Ini at-tariq bukan tariq. Kalau tariq itu jalan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq, gitu. Kadang-kadang ada teman-teman yang mau salam pakai gitu, tapi malah pakai kata torik gitu. Torik itu gugusan bintang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit torik, salah. Yang dimaksud wallahul muwaffiq, Allah adalah yang memberi taufik ila aqwamit torik, pada lurus-lurusnya jalan. Oh gitu, diganti torik, ya jauh lah artinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, gitu. Jangan ila aqwamit thoriq. Barang siapa membaca surat At-Thariq inda marqadihi, ketika dia mau klesetan tiduran itu, kutiba maka dicatat lahu buat orang itu ada nujumi sama, maka dicatat ganjarannya itu sebanyak bintang di langit. At-Thariq kan gugusan bintang, gugusan bintang. Ditulis apa? Hasanatun, kebaikan. Kebaikannya itu sebanyak jumlah hitungannya bintang. Berapa itu bintang itu? Tidak ketahuan. Sayyidina Ali digitukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disuruh berdoa. Artinya apa? Usaha mesti harus dengan doa. Tidak boleh hanya usaha saja, ikhtiar saja. Doa juga harus. Maka paket akhir-akhir dari kitab ini tentang wasiatnya Rasul, doa isinya. Ya Ali man qara'a surat al-mulk wa tala ba'da qiraatiha. Oh, tadi di atas kan hanya menyampaikan baca saja, tapi ini dan setelah membacanya lalu membaca Allahumma, gitu. Barang siapa membaca surat muluk dan lalu ia membaca setelah membaca surat itu membaca apa? Allahumma aqsimni bil Islam qaiman waqsimni bil Islam qaidan wa raqidan. Itu ya Allah. Ya Allah, jagalah saya tentang Islam saya, baik saya ketika berdiri maupun ketika duduk ataupun ketika tidur. Oh ya Allah, minta Islamnya itu dijaga. Allahumma simni bil Islam. Islam minta. Kamu harus tetap minta Islammu itu dijaga, baik ketika berdiri, ketika duduk, ketika tiduran. Ya kan sudah semua posisi. Kita jalan juga berdiri. Terus duduk ya duduk. Kemudian tiduran. Jadi posisi orang ya berdiri, duduk, tiduran, nah, gitu. Ya gitulah manusia itu posisinya. Itu minta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tusammit fiyya pada saya.
wala tusamit dan jangan kau gembirakan. Wala tusamit dan jangan kau gembirakan via pada saya aduan musuh saya, wala hasidan dan orang yang benci saya. Ya Allah, orang yang apa itu, yang menjadi musuh saya itu dan yang sangat iri sama saya, jangan gembirakan ya Allah. Diminta gitu Rasul ngajarin gitu. Allahumma inni a'udzubika, diteruskannya suruh minta berdoa lagi. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya saya a'udzubika, minta perlindungan padamu ya Allah, min syarri kulli dzabatin, minta perlindungan dari jeleknya segala kegremetan itu. Siapa yang enggak gremet? Semua gremet semua itu. Jalan gremet itu. Orang yang gremet, apalagi sapi gremet, ular gremet, apalagi gremet semua itu, dabah gitu. Ya Allah, lindungilah saya dari kejelekan setiap yang gremet ya Allah. Itu. Nah kalau orang sudah mendapat maunah dari Allah, yang gremet itu ular, tapi ular itu sudah dijaga oleh Allah, ya nggak bahaya gitu. Tapi semut, kalau semut tuh syarnya, keburukannya tidak dijaga oleh Allah, lalu mengenai ket digigit aja bintul, bisa jadi malah petoko itu. Oh gitu. Kala jengking segala itu kan punya syar, itu punya apa namanya itu. Jadi Muhammad minta, suruh minta kepada Allah dijauhkan dari kejelekan seluruh yang melata, yang aneh itu. Anta akhidun binasiyatiha, engkau ya Allah yang memegangi ubun-ubunnya gitu ya, memegangi ubun-ubunnya. Minta perlindungan samamu ya Allah, karena engkau lah yang memegang ubun-ubunnya, jadi memegang kontrolnya gitu ya, yang pegang kontrol semuanya, semua yang kau kontrol untuk pada saya kau takluk, gak ada yang bahaya kalau sudah diizini oleh Allah, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta itu. Wa as'alukal khairal ladzi biyadika kafahullah, dan mintalah kamu kebaikan-kebaikan di tanganmu, seluruh kebaikan itu tercukupi. Ma'ahammahu minal jinni, dari yang menyusahkan, minal jinni dari jin, wal insi dan manusia, wad dawabi dan berbagai yang melata itu. Minta kebaikan dengan kekuasaanmu sehingga jin, sehingga manusia itu tidak menyusahkan, tidak menyusahkan kita, tidak menyusahkan kepada Sayyidina Ali. Ya kalau orang sudah kejinan ya kadang-kadang bahaya juga itu, ganggu oleh jin. Itu juga diganggu manusia, bisa orang diganggu manusia, gampang-gampangan aja. Jangan ada anak cewek kemudian senengnya orang, anak muda yang jenengan ndak seneng gitu, namanya diganggu lama-lama, nggak seneng, akhirnya terjadi komunikasi yang nggak baik. Wah, diganggu-ganggu gitu ya, namanya ganggu manusia dan bentuk-bentuk yang lain. Ya Ali idza aradta hajatan, Ali ketika kamu punya keperluan atau hajat, Fakro maka bacalah ayatal kursi, ayat kursi. Kadang-kadang bacakan surat kursi dulu, surat kursi. Ayat kursi bukan surat. Karena apa? Ayat kursi itu bagian dari surat Al-Baqarah gitu. Fakro ayatal kursi, baca surat ayat kursi. Wad'ullaha, dan mintalah Allah
fil humumi dalam keprihatinan, wal kurubi dan kesusahan. Nak susah prihatin ini anunya wiridannya li ali, karena orang nggak mungkin lepas dari keprihatinan ataupun karbun ataupun hamun atau karbun, tidak mungkin orang tidak baca ini. Wakul dan ucapkan, katakan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis. Setelah wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Terus bakul ya hayyu ya qayyum, lalu diteruskan dengan membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang hidup dan yang senantiasa ngatur. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau. Birahmatika astaghis, dengan rahmatmu saya berdoa dan meminta. Faghfirli, ampunilah saya. Wa aslihli, dan perbaiki saya sa'ni, urusan saya. Wa farrij hammi, dan hilangkanlah kesusahan. Fa innallaha yaksifu angka, maka sesungguhnya Allah akan menghilangkan, yaksifu, menghilangkan angkal humuma, dari kesusahan dan keprihatinan. Wa yaghdilaka, maka Allah akan memberi al-hawaija, kebutuhan-kebutuhanmu gitu. Ya Allah, kayak gini. Ya Ali idza asobaka hammun, wahai Ali, idza, ketika, asobaka, mengenai, asoba mengenai, musibun, sesuatu yang mengenai. Lah, kebiasaan atau termin yang sudah kepake, musibah itu rata-rata di Indonesia dianggap jelek. Padahal musibah itu asalnya adalah sesuatu yang mengenai. Nah, gitu. Seperti akibat. Itu rata-rata kata-kata akibat biasanya ditempelkan kepada yang enggak baik. Itu. Padahal di Quran itu wal aqibatu lil muttaqin. Akibat itu akibat baik gitu. Tapi di Indonesia itu akibat itu sering nempelnya kepada yang buruk-buruk gitu ya. Ini berakibat. Obat ini kalau dimakan berlebihan berakibat ya gitu. Akibat itu kok malah jelek gitu. Padahal di Quran itu akibat itu wal aqibatul lil muttaqin, akibat baik itu buat orang-orang yang bertakwa. Asoba itu juga gitu, musibah itu sesuatu yang mengenai. Tapi kalau sudah dibicarakan di ilmu ilmu tauhid apa itu musibah biasanya, atau di akidah alaq itu musibah biasanya yang jelek-jelek.
Idza asobaka hamun, ketika mengenai kamu Ali, hamun sesuatu yang menyusahkan, au amrun, atau perkara-perkara yang amrun, perkara yang ya amrun, perkara apa sajalah. Fakul, maka katakanlah, subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Belum hafal juga saya. Subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Baca itu kalau ada musibah. Monggo bareng-bareng. Subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Tulisan ini kalau bacanya motongnya kurang tepat, artinya juga enggak pas nanti ya. Subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu. Kalau bacanya subhanaka rabbila itu artinya tillah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kita bicarakan ini, walaupun kita semua mungkin baru mencermati, mudah-mudahan bisa ada yang dapat kita amalkan. Allahumma menjadi ilmu yang bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.